Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Suci Rahayu, calon guru penggerak angkatan kelima, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturaden, Bapak Heri Suharyana, SPD. Marilah kita mengikuti bersama-sama wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturaden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Suci Rahayu, CGP Angkatan Kelima Kabupaten Banyumas. Di sini kami akan melakukan wawancara dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Marilah kita ikuti wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturaden, Bapak Heri Suharyana, SPD. Selamat pagi Bapak Heri. Pertama, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bapak memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara. Yang pertama untuk wawancara di sini yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Pagi Ibu Suci, terima kasih. Jadi di sekolah kami, utamanya pada kasus anak yang saya soroti, bahwa fenomena dengan adanya PJJ 2 tahun yang lalu itu terus terang juga menjadi PR bagi kami. Ternyata setelah diadakan PTM itu beberapa anak memang belum bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang baru, masih seolah-olah berat dan enggan untuk disiplin di sekolah, sehingga beberapa memang perlu kita antisipasi, kita bimbing terus dengan melibatkan dari wali kelas, dari guru BK, dari siswaan, kemudian juga tamu kepada saya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kembali pada tadi bahwa sebetulnya anak tidak berangkat, tidak rajin itu kan ada dua sisi ya, sisi dari anak, sisi dari orang tua atau keluarga, sisi dari sekolah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkolaborasikan itu, artinya anaknya juga masih ada minat untuk belajar, untuk berangkat sekolah, orang tuanya mendukung, kemudian sekolah juga berupaya secara maksimal melayaninya. Itu harapan kami, sehingga nanti anak yang sampai hari ini masih agak enggan bersekolah, kemudian menjadi lebih bersemangat. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama adalah kami minta bantuan wali kelas dan guru mapel, bahwa selalu sampaikan pada teman-teman bahwa ketika ada anak tidak masuk tanpa keterangan, meskipun baru sehari, itu perlu dikomunikasikan orang tua. Tidak harus nunggu sekian hari, tidak. Karena apa? Yang saya khawatirkan adalah mungkin anak itu berangkat dari rumah, tapi tidak sampai ke sekolah. Nanti bisa saja pulangnya juga pas jam pulang, baru sampai rumah lagi. Sementara orang tua tahunya anak sekolah, gitu ya. Tetapi kalau kita itu aktif memberikan informasi, saya rasa orang tua akan bisa segera mengetahui dan menyikapinya. Karena kasusnya banyak.
Jadi saya pernah punya pengalaman gitu ya, jadi siswa di sekolah yang lama itu, anak itu rumahnya hanya seberangnya lapangan dengan sekolah kami. Artinya sekolah ada lapangan, ada rumah bapak ibu ya. Jadi orang tua itu merasa sudah memantau anaknya. Ketika anak berangkat dari rumah, dipantau lewat jendela rumahnya, dipastikan anak sudah sampai, sudah memasuki gerbang. Ketika itu orang tuanya menganggap anak sudah berangkat. Terus orang tuanya sudah tidak memperhatikan lagi, dia merasa sudah masuk gerbang. Tetapi ternyata anak itu sudah masuk gerbang, yang yakin bahwa orang tua sudah tidak melihat lagi, dia keluar gerbang lagi dan tidak masuk, dan beberapa kali. Bahkan ketika kami adakan home visit, saya tunjukkan datanya, orang tuanya tetap menyangkal bahwa anak saya tetap masuk. Saya lihat dari jendela itu. Kemudian saya sampaikan, Pak, kalau Bapak tidak percaya, monggo ke kelasnya putra panjenengan, ditanyakan ke kelas teman-temannya itu, apakah data kami yang salah, panjenengan yang dibohongi oleh anak panjenengan seperti itu. Sehingga dengan pengalaman itu, maka saya tetap berpesan supaya teman-teman segera menyikapi. Bahkan ada yang sangat fatal bagi saya. Jadi ada anak yang pada waktu kenaikan kelas tidak naik, kemudian pemberitahuannya itu ternyata tidak diserahkan oleh orang tuanya. Pada saat kenaikan kelas kan sudah dibuat lagi daftar anak kelas di tahun pelajaran berikutnya. Anak itu tidak ada daftarnya, dan tidak ada guru yang tidak ada namanya. Pikiran kami bahwa anak itu tidak melanjutkan atau sudah ke sekolah lain. Nah, tetapi ternyata saat sudah beberapa bulan kegiatan PTS, anak itu datang ke sekolah menemui saya, ikut PTS. Saya tanya, kamu kelasnya kelas berapa? Walimu siapa? Gurunya siapa saja? Nah, setelah kami telusuri, ternyata anak itu memang sudah tidak tercatat di sekolah itu. Setelah saya tanya, saya panggil orang tuanya yang datang, kebetulan wali kakaknya berusaha juga, bahwa setiap hari anak itu berangkat sekolah, dari rumah berangkat terus, tetapi terus di kos temannya yang di luar kecamatan. Jadi lewat, mestinya kalau dari rumah dia berangkat langsung ke SMA kita, tapi dia harus ke arah kota berbulan-bulan. Lah begitu temennya yang biasa untuk dia ngobrol atau menunggu sampai jam sekolah habis itu, anaknya sudah PTS, berarti kemudian kamarnya ditutup. Dia baru bingung, tetap berangkat dari rumah tapi mau ke tempat temennya, kamarnya tidak dibuka, nggak ada orangnya, dia baru bingung terus ke sekolah. Itu yang kadang-kadang tidak kita bayangkan ya. Jadi anaknya tiap pagi berangkat, diberi uang saku, pulangnya juga seperti anak yang lain, ternyata sudah berbulan tidak tawar itu. Makanya sekali lagi saya pada teman-teman, pokoknya setiap ada anak yang tidak berangkat tanpa berangkat, segera dikonfirmasi supaya kita tidak salah dan tidak terlambat untuk menyikapinya. Insya Allah yang saya rasakan bahwa orang tua yang diberi laporan, diberikan informasi itu positif dalam menyikapinya. Gitu. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi saya merasa bisa mendapat data itu dari wali kelasnya, kemudian wali kelas berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian wali kelas akan mengadakan jadwal menghadiri orang tuanya. Sampai nanti tahapnya, jika memang sudah memerlukan bantuan dari guru BK, maka melibatkan guru BK untuk berkolaborasi
membimbing, mengarahkan dan sebagainya, dengan harapan anaknya menjadi berhati-hati dan tidak gampang ke istilahnya. Jadi dia punya tanggung jawab bahwa apapun yang mereka lakukan itu selalu terkontrol dari sekolah maupun orang tua. Kemudian ketika sampai ke TK itu belum ada titik temu, belum ada kemajuan yang berarti bagi keaktifan anak, maka nanti melibatkan wali siswaannya, bakal siswaannya, libatkan home visit, menghadirkan, nanti kalau dihadirkan tidak datang ya di home visit dengan dokumen yang selalu kita simpan, kita dokumentasikan seperti itu. Nanti kalau sudah tidak bisa diatasi, baru nanti dibawa ketemu dengan saya seperti itu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kita kenalnya 1000 lebih ya. Jadi kalau kita itu memperdagangkan satu anak itu, sementara teman-teman di kelasnya sudah kurang empati dengan mereka atau dia sudah tidak simpati lagi, karena dalam tanda petik itu akan membawa pengaruh jelek terhadap kelasnya itu. Sementara kita juga harus mensukseskan program dari pemerintah wajib belajar 12 tahun, sehingga kami tetap berupaya semaksimal mungkin menyadarkan anak itu supaya tetap bersekolah, tetap masuk, sehingga nanti insya Allah tidak akan ketinggalan pelajarannya. Akan tetapi jika memang anak itu sudah tidak nyaman barangkali berada di kelasnya, kita pernah juga memindahkan ke kelas yang mereka inginkan, selama itu tidak berpotensi pada kelas yang ditinggalkan dan kelas yang dituju. Kenapa? Nanti kalau ada anak yang kita pindahkan, temannya juga ada yang ingin pindah, itu juga akan bermasalah. Kemudian ketika kelas yang dituju juga tidak bisa menerima, itu juga bermasalah. Sehingga kita harus betul-betul jeli dan bijak dalam mempertimbangkan itu, sisi di dua kelas ya. Kelas yang ditinggalkan mudah-mudahan tidak ada masalah, kelas yang dituju mudah-mudahan tidak ada masalah juga. Selama itu nanti demi kebaikan anak tersebut, ya kita coba dan kita terapkan. Kita sudah melakukan cara itu. Kemudian dalam menangani kasus-kasus dilema etika, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau mungkin langsung menyelesaikan pada saat itu, pada tempat ataupun pada saat kejadian Bapak? Secara terprogram dengan minggu-minggu tertentu di setiap bulannya tidak, tetapi kami selalu minta informasi dari wali kelas, dari BK, apakah ada anak yang mestinya segera ditindaklanjuti tapi belum, tetap kami kontrol sehingga jangan sampai nanti ada anak yang tidak teratasi karena kita tidak mengetahui kasusnya. Jadi tetap kita ketika ada informasi bahwa ada anak yang harus segera kita sikapi, secepatnya akan kita tindak lanjuti dengan melibatkan semua yang berkaitan dengan tugas tupoksi Bapak itu yang ada di sini. Kemudian Bapak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus? Ya, jadi kita selalu melibatkan utamanya wali kelas, dibantu oleh guru mapelnya, guru piket, PK, siswaan, tentunya juga orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu mau diajak berkomunikasi, bekerja sama, insya Allah akan mudah kita mengantisipasi
Cuma yang jadi masalah tergantung pada anaknya sendiri. Jadi kalau semuanya bisa kooperatif untuk menjalankan tugas masing-masing, tapi anaknya yang memang sudah tidak mau bersekolah itu yang memang agak susah bagi kami. Kemudian terakhir Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini? Jadi kepedulian kita semua warga yang ada di sekolah, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya wakilnya, tidak hanya guru BK atau wali kelasnya, tapi juga kepedulian dari teman-teman sekelasnya. Itu yang insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal pada anak-anak yang bermasalah. Jadi memang ada satu kasus anak kita yang karena satu dan lain hal yang sering serupan, itu ternyata ya teman-teman sekelasnya itu sangat peduli, sangat empati, sangat menjaga supaya anak itu tidak sampai berbuat yang di luar kendali. Jadi sampai contoh kemarin ada anak yang sampai ingin menggores tangannya dengan penggaris baja, itu juga teman-temannya sigap untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan. Ya, mungkin seperti itu wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih waktunya kepada Pak Heri Suharyana SPD yang telah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk kami untuk melakukan wawancara. Terima kasih Bapak, waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami mendapat banyak pelajaran dari wawancara ini. Semoga kedepannya kami bisa melakukan hal-hal baik dari pengalaman Pak Heri selama mengampu kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batu Raden. Terima kasih, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Suci, mudah-mudahan panjenengan nanti bisa segera menyelesaikan tugas sebagai guru dan sukses. Insya Allah jika ada kendala kita dapat membantu, mensupport kalau tidak demi kelancaran tugas panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Suci Rahayu, calon guru penggerak angkatan kelima SMA Negeri 1 Batu Raden, Kabupaten Banyumas, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Purwokerto, Ibu Erlin Retnovianti MPD. Selamat siang Ibu Erlin. Selamat siang Bu Suci. Salam sehat. Alhamdulillah. Senang sekali berjumpa dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan kepada kami, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara demonstrasi kontekstual. Ya, selamat siang juga Bu Suci. Salam sehat. Alhamdulillah Ibu. Mungkin bisa dimulai Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Begini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Bu Suci. Ini istilah dilema etika dan rujukan moral itu istilah yang sepertinya belum lama ini ya kita mendengar gitu. Kalau dilema sendiri itu yang saya pahami adalah ketika kita menghadapi satu masalah yang ketika kita akan mengambil keputusan itu menimbulkan kegalauan. Karena apa? Kita akan memilih beberapa alternatif solusi yang sama-sama baik, tetapi kalau diterapkan bisa menimbulkan semacam pertentangan. Barangkali seperti itu saya memahaminya. Dan
cara kita mengidentifikasi ya apakah itu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau kejujuran moral itu ya. Contoh misalnya kita bisa melihat dari kalau itu permasalahan siswa, nah kita bisa melihat dari sikap perilaku yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Kalau itu permasalahan siswa, biasanya siswa itu sering terlambat atau tidak masuk tanpa keterangan alias bolos. Itu sudah merupakan permasalahan sendiri yang bagaimana kita mengambil keputusan tentu harapannya bisa baik untuk semua. Tapi belum tentu dari beberapa pilihan alternatif solusi itu bisa kita putuskan yang membuat baik untuk semua. Itu barangkali saya memahaminya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Apakah Ibu bisa memberikan salah satu contoh kasusnya yang ada di sekolah ini? Nah, misalnya tadi dalam permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika mengikuti proses pembelajaran itu partisipasinya kurang maksimal, dari kehadiran sering terlambat, kadang tidak masuk tanpa keterangan. Nah, ini kan sebuah kasus yang kita harus segera tangani. Nah, biasanya kasus-kasus semacam ini memang merupakan akibat dari sebab begitu ya. Mengapa anak itu terlambat ke sekolah atau tidak masuk tanpa keterangan? Itu kita cari dulu sebabnya apa. Nah, itu nanti kita kumpulkan fakta-fakta itu, informasi-informasi baik itu dari wali kelas, kemudian dari kesiswaan, termasuk guru BK, bahkan guru mapel yang mengajar di kelas bukan yang tahu persis. Nah, itu salah satu kasus yang Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta, tapi kita perlu melakukan komunikasi. Kalau itu berawal dari laporan guru mapel, maka guru mapel itu yang kami minta untuk mencoba mengkomunikasikan kepada siswa. Ketika itu ada hambatan, maka kemudian kita komunikasikan dengan wali kelas selaku orang tua di sekolah. Nah, biasanya wali kelas akan menindaklanjuti untuk komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, kalau dengan cara seperti itu sudah ada perubahan, anak itu sudah rajin masuk, tidak lagi terlambat, berarti itu menjadi solusi yang tepat. Tapi kadang ini ternyata belum menjadi solusi karena masih saja anak itu belum menunjukkan perubahan yang lebih baik. Nah, kalau masih seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah kita komunikasi dengan kesiswaan dan juga utamanya BK yang memimpin di kelas itu. Lalu kita lakukan pemanggilan orang tua. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran anaknya atau keterlambatan anaknya itu disebabkan oleh apa. Sehingga nanti orang tua juga harus tahu. Karena pernah ada kasus yang orang tua tahunya anak itu berangkat dari rumah, tapi ternyata kan tidak sampai di sekolah. Atau tahunya orang tua anaknya berangkat itu sudah pagi sekali, ternyata sampai di sekolah terlambat. Nah, ini kemana? Nanti kita dudukkan orang tua, anak juga, lalu kita mengklarifikasi itu. Kalau kemudian muncul di situ anak akan mencurahkan, lalu mengungkapkan, maka orang tua juga jadi tahu kenapa anaknya melakukan hal seperti itu. Maka diharapkan ada keterbukaan dalam komunikasi, sama-sama menyadari sebagai orang tua harus memberikan perhatian lebih ke anak, begitu juga anak harus betul-betul menaati aturan. Apalagi orang tua sudah berkorban luar biasa, maka harapannya anak itu menyadari dan mau berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau itu ternyata juga
belum ada perubahan, orang tua sudah dihadirkan kok di kemudian hari anak masih seperti itu, kita lakukan home visit sambil melihat kondisi faktual ya di rumahnya itu seperti apa. Ini juga nanti akan menjadi kumpulan fakta yang kemudian nanti bisa menjadi pertimbangan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang dianggap efektif, apakah efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, nah efektif atau tidak tentu karena kita lembaga formal, sekolah itu ada aturan, ada tata tertib, maka tentu saja kita tetap berbasis pada yang namanya regulasi atau aturan. Nah, contoh kasus yang tadi ketika anak sering terlambat, maka di dalam tata tertib kan sudah ada aturannya. Nah, itu kita punya catatan-catatan. Lalu ketika anak tidak masuk tanpa keterangan, itu juga nanti ada rekapnya. Nah, kita berbasis itu. Nah, tetapi kemudian juga tentu saja hati nurani kadang kan juga harus berbicara gitu. Karena kalau kita menerapkan pelanggaran itu dengan poin misalnya, karena ada aturan kalau sudah mencapai poin tertentu, anak nanti harus bagaimana sampai kepada mungkin menjalani skorsing atau dikembalikan kepada orang tua, itu pun kita juga harus mempertimbangkan. Kadang efektivitas itu juga harus mempertimbangkan selain aturan tadi juga hati nurani kita untuk lebih bijak menyikapi. Ketika kita lihat anak itu terbuka mengemukakan permasalahannya kenapa dia seperti itu, kita akan bantu untuk dia bangkit, untuk dia semangat. Tapi kalau anak itu sudah tidak punya motivasi, ini yang kemudian kita mencoba mengarahkan supaya dia tidak putus sekolah. Nah, itu yang kadang hati nurani kita juga bicara. Maka tidak hanya berdasarkan aturan, saya kira efektif itu juga melihat sisi-sisi hati nurani. Kemudian Ibu, dari kasus-kasus itu, apakah ada tantangannya Ibu? Kira-kira tantangannya apa dalam menangani kasus ini? Ya, pasti itu. Jadi ketika kita sudah mengambil langkah secara bertahap dalam mengambil keputusan, tim manajemen kita libatkan, kemudian dari guru BK karena ini kaitannya dengan pembinaan siswa. BK ini kan fungsinya sebagai advokat bagi anak, yang menasehat, pembimbing, pembina itu. Saya kira BK punya cara khusus ya untuk menangani anak, supaya anak itu tersentuh hatinya, menyadari bahwa yang dilakukan itu keliru atau salah. Nah, kemudian kita berbincang-bincang di situ, duduk bersama, lalu mengambil sebuah kesepakatan. Kadang yang sudah kita pertimbangkan itu adalah keputusan yang terbaik, itu ya ada saja pihak-pihak yang kemudian ya menentang atau tidak setuju seperti itu. Itu merupakan tantangan tersendiri. Tapi kemudian yang kami lakukan adalah menyampaikan pemahaman, penjelasan mengapa sekolah harus memutuskan hal semacam itu. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada beberapa teman yang kadang menentang atau tidak setuju terhadap sebuah keputusan. Biasanya kalau sudah seperti itu teman-teman memahami, karena yang menentang itu awalnya kan tidak tahu duduk permasalahannya, sehingga ada ya namanya prasangka begitu ya. Tapi ketika kita berikan pemahaman, penjelasan kenapa sampai pada langkah seperti itu, teman-teman cukup mendukung gitu pada akhirnya seperti itu. Kemudian Ibu, dalam menangani kasus-kasus di sekolah, apakah Ibu menjadwalkan jadwal tertentu atau mungkin setelah di saat ada kasus itu langsung penanganan itu? Ya, kita melihat tingkat kasusnya itu. Jadi kasus itu kalau ibarat penyakit, kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau tadi yang
kaitannya dengan anak-anak melanggar tata tertib, itu juga ada yang pelanggarannya ringan. Kalau ringan itu ya langsung kita atasi saat itu juga. Nah, ini ada hal-hal pelanggaran, misalnya terlambat, itu kalau selalu kita ingatkan. Nah, kalau itu sudah besoknya anak tidak terlambat, berarti kan itu menjadi solusi yang memang dalam satu kali waktu selesai gitu. Atau kita melihat anak putra kalau masih belajar kan tidak boleh yang rambutnya gondrong, lalu kita melihat kok seperti itu, langsung kita ingatkan. Nah itu kalau itu bisa segera besok kemudian anak beri penampilan sesuai tata tertib, rambutnya jadi rapi, itu sudah selesai. Tapi kalau itu tidak ada perubahan, ya kita harus secara berkala memang ada kita mempertemukan antara anak dengan orang tua, dengan kesiswaan, BK dan wali kelas, itu ya kita jadwalkan. Tetapi kalau yang seperti itu biasanya untuk kasus-kasus yang memang sudah berat ya itu. Terus begini Bu Suci, kalau di sekolah kami itu memang anak itu kan berproses, maka harusnya kita mengapresiasi anak itu bukan pada hasil, tetapi pada proses. Ketika proses anak itu yang diharapkan baik semua, tapi ketika baik maka itu kita berikan apresiasi, reward gitu. Tapi kalau ada anak yang berproses tidak baik, maka ini jangan langsung diberikan punishment, tapi lebih ke pembimbingan. Maka kami paling tidak itu selalu merekap kehadiran anak-anak dari sisi keterlambatan atau tidak hadir tanpa keterangan. Itu kita rekap dari kurun waktu tertentu. Nanti ketika upacara, itu yang menjadi pembina upacara, selain menyampaikan amanah juga menyampaikan rekap ketidakhadiran tanpa keterangan dan keterlambatan siswa tiap kelas. Nah itu nanti menjadi masukan untuk kelas itu, termasuk wali kelasnya. Ketika kelasnya dibacakan yang alfa dari periode tanggal, misalnya tanggal tertentu nih, misalnya ini tanggal 10 sampai tanggal 17 misalnya, terus nanti di situ dibacakan yang alfa 3, terus yang terlambat 1, terus nanti kelas 10 2, tidak ada yang alfa, terlambat 2. Nah itu memberikan semacam semangat untuk mereka mawas diri dari masing-masing kelas, termasuk wali kelasnya. Dan memang ada selalu ketika kita sudah mereka, langsung kita sampaikan kalau kelas 10 yang pekan ini rajin itu kelas ini, selamat untuk kelas ini lah. Itu kan menumbuhkan semangat untuk kita harus rajin ke sekolah. Itu salah satu cara itu. Kemudian juga secara berkala wali kelas kita kumpulkan untuk koordinasi, melaporkan kondisi di tiap kelas. Iya. Dan itu antara kelas 10, 11, 12 kita jadwalkan sendiri, tidak langsung. Jadi misalnya hari ini kelas 10, besok kelas wali kelas 11, terus lusa wali kelas 12. Nanti masing-masing wali kelas akan melaporkan anak-anak yang membutuhkan perhatian. Nah, itu nanti kita inventarisir, lalu perhatian yang bagaimana? Apakah termasuk yang kondisinya ringan, sedang atau berat? Ringan bagaimana? Wali kelas bisa menangani? Oh bisa. Berarti tidak usah diangkat sampai ke tingkat sekolah. Nanti kalau yang berat, nah itu yang nanti kita pakai pemanggilan tadi atau komisi. Itu secara berkala sehingga harapannya proses demi proses itu bisa menjadi rekam medis ya kalau di rumah sakit itu, untuk nanti kemudian di akhir semester kita melaporkan, atau di akhir tahun ketika akan menentukan anak itu naik kelas atau tidak, atau kalau kelas 10 ini nanti naik fase atau tidak. Jadi ada rekaman prosesnya itu. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu, faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menangani kasus-kasus di sekolah Ibu? Saya rasa faktor yang sangat penting itu adalah komunikasi. Jadi ketika
komunikasi itu terjalin dengan baik, maka kita jadi tahu bahwa oh ini ada permasalahan. Lalu yang kedua, dari permasalahan-permasalahan yang muncul yang sudah dikomunikasikan itu, kita lakukan koordinasi dengan menganalisis fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, data-data. Nah, lalu nanti kita identifikasi, kemudian kita coba carikan beberapa alternatif solusi, lalu nanti kita pertimbangkan kalau ambil solusi yang seperti ini kira-kira berhasil nggak ya, atau keberhasilannya kira-kira berapa persen gitu. Kira-kira menimbulkan dampak yang positif atau negatif, positifnya lebih banyak atau negatifnya itu seperti itu. Nah, memang dalam mengambil keputusan walaupun itu sudah dikoordinasikan, kadang itu tidak bisa 100% positif gitu. Tapi paling tidak sisi negatifnya itu lebih sedikit, itu yang kita ambil. Jadi faktor yang penting ya itu kan komunikasi dan koordinasi itu. Kemudian yang terakhir Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman menangani kasus-kasus di sekolah Ibu? Nah, hikmahnya atau pembelajaran yang sangat penting adalah bahwa dalam menghadapi sebuah permasalahan apapun itu, kita harus dengan kepala dingin, harus dengan hati yang luas, karena permasalahan itu akan selalu kita hadapi walaupun itu tidak kita buat. Yang namanya kita ada di sebuah institusi, tentu saja kita tidak bisa menuntut semua itu akan baiknya. Pasti ada tantangan-tantangan yang tadi itu, karena yang dihadapi itu kan bukan benda mati ya Bu. Jadi ada anak-anak, ada bapak ibu guru karyawan. Nah, kalau bapak ibu guru karyawan saya yakin mereka sudah dewasa, insya Allah kesadaran akan patuh pada aturan, pada regulasi sudah bagus. Tapi yang anak-anak ini yang karena usianya masih sangat labil, yang harus kita kawal terus, maka hikmahnya adalah bahwa selain kita harus bersabar juga dalam menangani masalah itu, kita harus menentukan tahapan-tahapan yang tepat gitu. Mulai dari identifikasi, mulai dari kita menjalin komunikasi, dengan kemudian kita berkoordinasi, sampai kemudian kita mempertimbangkan sisi positif negatifnya ketika kita akan mengambil keputusan, sampai akhirnya kita sampai pada keputusan. Jadi memang untuk mencapai sebuah keputusan itu harus dengan tahapan atau prosedur-prosedur, dan tadi itu juga memperhatikan regulasi yang sedang berlaku, termasuk juga ketika hati nurani bicara, maka itu adalah diskresi sekolah atau kebijakan sekolah. Semoga dengan seperti itu kita bisa meminimalisasi tingginya masalah. Karena ketika ada masalah kita berusaha mengatasi, tentu saja harapannya betul-betul itu menjadi solusi, bukan malah menambah masalah. Seperti itu Ibu. Demikianlah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Purwokerto, Ibu Erlin Ratnaviati MPD, dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Suci Rahayu, calon guru penggerak angkatan kelima SMA Negeri 1 Batuladen, Kabupaten Banyumas, akan melaksanakan wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini kami akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto, Ibu Siti Isbandiah, SPD MSI. Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi Bu Suci, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mengadakan wawancara ini Bu, di sela-sela kesibukan
Bu Is yang sangat padat. Nggak apa-apa, selama saya bisa membantu, insya Allah dibantu. Terima Kalau hanya kasih. wawancara sih seberapa lama kan nggak lama ya. Terima kasih Oke. sebelumnya. Mungkin bisa dimulai Ibu. Oke, monggo silakan. Selama Ibu menjabat Mbak dekat Mbak, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah ini Ibu? Ya, jadi gini ya Bu Suci ya, yang namanya di sekolah itu tetap tidak bisa dikatakan sebagai sesuai teori gitu ya, atau katakan kita juga nggak bisa memprediksi kasus apa yang akan muncul. Tapi ketika kasus-kasus itu muncul, baik itu kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral, itu kan selalu ada ya. Ketika itu muncul, tentu kita harus menangani itu dengan baik ya. Secara prinsip sih sebetulnya ketika semua kasus itu muncul, paling tidak kita harus berpikir bahwa karena ini di sekolah ya, bagaimana keputusan-keputusan itu tidak merugikan siapapun ya. Artinya tetap berpihak pada murid ya, sejauh mana kasus itu ada, tetap harus berpihak pada murid, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan juga. Jadi dalam hal ini kita upayakan ketika ada kasus dilema etika, tentu harus ada tahap-tahapannya kan, harus ada tahapannya. Yang pertama kita lihat ini kasus apa gitu, kemudian di situ ada nggak dilema etikanya. Ketika ada dilema etika, tentu kita harus mencari tahu ini benar apa enggak gitu ya. Jadi harus diuji dulu, ini benar nggak sih kasusnya seperti apa gitu. Kita lihat ya, kita pilah-pilah dulu. Misalnya ini kasus sudah terpilah-pilah, oh ada kondisi-kondisi yang terkait etika. Nah kemudian setelah itu kita identifikasi, kita pilah-pilah, kita uji, ini benar nggak sih sesungguhnya di faktanya seperti apa ya. Kita cari data-data pendukung kan. Setelah cari data pendukung, kita tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang kita libatkan. Dalam hal ini misalnya biasanya kalau permasalahan di sekolah itu kan melibatkan mungkin wali kelas, mungkin waka, mungkin yang jelas juga BK gitu ya, koordinator BK, guru BK, dan orang tua gitu, pihak lain. Nah dari kondisi ini setelah diidentifikasi, kita pilah-pilah, kemudian kita lihat faktanya seperti apa, kita tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya kalau ada masalah siswa, perlu nggak kita manggil orang tua? Kan itu juga sebagai sebuah cara ya. Perlu nggak ini kita sampai manggil orang tua? Perlu nggak kita menghadirkan teman-temannya misalnya, mencari tahu dari teman-temannya. Nah itu ada kondisi kita melibatkan orang lain. Nah barulah setelah itu diidentifikasi, kemudian kita koordinasi, kita juga melihat ya sejauh mana ini permasalahannya. Nah barulah kita ambil keputusan. Nah keputusan itu tentu nanti akan membawa konsekuensi kan, Nah kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang ada di situ kan. Kalau kita mengambil keputusan, nah setelah itu baru ketika keputusan ini dijalankan, kita juga harus melakukan refleksi. Jadi tentu ada tahapan-tahapan ya. Kalau saya mengatur tahapan rincinya apa gitu ya, mungkin tidak terlalu rinci ya, tapi secara umum ya kita lihat kasusnya itu kasus apa, kita identifikasi ya, ini ada dilema etika atau tidak gitu. Kemudian kita lihat faktanya di lapangan seperti apa. Kita lihat juga dari berbagai segi, misalnya dari segi hukum seperti apa misalnya gitu. Kemudian misalnya kok ada juga hukum itu aturan ya, misalnya melanggar aturan enggak nih gitu. Kemudian misalnya ada kaitannya dengan etika moral atau tidak gitu, itu perlu dilihat ya. Kemudian setelah itu diidentifikasi, kita juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah tentu ini juga butuh waktu ya, Kemudian tentu kita akan mengambil keputusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan, sehingga diharapkan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Dan setelah itu tentu harus ada refleksi setelah
diputuskan, nggak mungkin kan dibiarkan, nggak mungkin. Kita lihat, oh setelah keputusan ini apa kelanjutannya, kemudian bagaimana efeknya dan seterusnya, itu tetap harus kita refleksi. Begitu sih Bu Suci, nanti Bu Suci tarik ini dulu kesimpulan sendiri ya. Oke. Kemudian Ibu, bagaimana cara menjalankan keputusan di sekolah itu untuk kasus-kasus apabila ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kalau misalnya ada kasus yang sama-sama baik gitu ya, sama-sama benar, sama-sama bijak, baik, mengandung dua kebajikan ya tadi ya, sama-sama baik lah saya katakan begitu ya. Tentu kita harus melihat ya, kira-kira yang mana yang yang lebih berpihak kepada murid gitu. Tentu kita akan pilih, meskipun sama-sama mengandung nilai-nilai baik, tapi nilai mana yang kira-kira lebih berpihak pada murid, dan nilai-nilai mana yang bisa kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu saya kira keberpihakan pada murid itu menjadi, menurut saya loh ya, menjadi hal yang perlu diutamakan. Meskipun ya keberpihakan pada murid kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang juga mengandung resiko, ya. Tapi paling tidak merugikan sesuatu. Kemudian itu langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan oleh Ibu dalam menangani sebuah kasus seperti itu? Ya itu tadi, melihat sejauh mana nih kasusnya nih, penting nggak gitu. Kemudian perlu penanganan segera tidak. Lihat dulu kasusnya seperti apa. Kemudian kita akan identifikasi itu. Setelah diidentifikasi, tentu kita akan melibatkan beberapa orang, beberapa orang untuk kita melihat kasus itu sejauh mana, kemudian ada nggak dilema etika, kemudian ini kasus perlu ditangani segera tidak, gitu. Kemudian siapa saja yang akan kita libatkan untuk mengambil keputusan. Meskipun nanti pada akhirnya kepala sekolah yang harus mengambil keputusan, tapi tetap harus melihat faktanya. Faktanya seperti apa? Data-data pendukung terhadap kasus ini seperti apa? Kemudian kita juga perlu melihat sisi lain ya. Fakta ini harus diuji, misalnya apakah ada pelanggaran tata tertib misalnya hukum atau tidak, apakah ada pelanggaran norma atau tidak, dan seterusnya. Itu juga harus kita ketahui loh ya, dan kita harus ada data pendukungnya. Nah, baru kita mengambil keputusan. Kalau langkah-langkah rincinya tadi saya katakan mungkin saya nggak bisa rinci urut gitu ya, tapi paling tidak ada gambaran lah ya. Lihat dulu kasusnya, identifikasi, kemudian kita lihat faktanya seperti apa, kemudian kita lihat juga misalnya ada nggak kaitannya dengan masalah-masalah aturan atau mungkin masalah-masalah etika atau moral gitu. Kita lihat dulu. Kemudian kita juga perlu mungkin ya kadang-kadang dulu diuji. Kalau ada masalah gitu kan, oh di sekolah lain dulu misalnya ada kasus seperti ini, nah kita juga perlu sharing, mencari bukan second opinion sih ya, tetapi mencari perbandingan bagaimana sekolah lain menangani kasus yang sama gitu. Nah kita pun tidak harus selalu sama ya, tetapi paling tidak itu menjadi masukan bagi kita bahwa oh kalau sekolah X menangani kasus ini dulu begitu, karena situasi kondisinya berbeda, tapi paling tidak bisa menjadi referensi lah pada kasus-kasus tertentu ya, yang sifatnya bisa terjadi di semua tempat. Tapi kalau pada kasus-kasus spesifik ya kita lokalisir aja, lihat kondisi kita seperti apa. Setelah pengambilan keputusan tentu kembali lagi ya bahwa pengambilan keputusan itu tidak selamanya menggunakan satu aturan kan, harus kepala sekolah yang enggak juga gitu. Jadi mungkin kita lebih melihat kepada pertimbangan yang dari guru, dari pihak lain yang kita libatkan, dari wali kelas, kemudian dari BK dan seterusnya. Nah kemudian setelah kita putuskan, baru kita setelah berjalan itu kita refleksi. Mengapa perlu refleksi? Itu kan menjadi juga bagian dari balikan kita ya. Untuk ketika nanti ada kasus yang sama, atau mungkin kasus yang mirip, atau mungkin kasus yang berbeda juga, kita sudah punya pengalaman. Kemudian itu
apa tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus? Ya, jadi tantangannya itu lebih pada gini loh. Ini nih keputusan ini nanti tepat atau tidak? Ada kadang-kadang kekhawatiran di situ. Kalau saya ambil keputusan ini kira-kira tepat atau tidak, maka perlu pemikiran yang detail ya, lebih mendalam lah saya katakan gitu ketika kita mau mengambil keputusan. Jadi tidak sekedar memutuskan dengan sembarangan, itu nggak bisa. Harus ada banyak hal yang kita libatkan, kita ambil datanya dan seterusnya. Jadi tantangannya itu bagaimana seorang kepala sekolah bisa mengambil keputusan secara tepat ya. Kadang-kadang dituntut cepat juga gitu, cepat, tepat dan tidak menimbulkan ekses, tidak menimbulkan risiko-risiko yang membahayakan. Itu yang tantangannya itu, menurut saya. Okay. Kemudian dalam menangani kasus, apakah ada jadwal tertentu atau pas saat kejadian? Nah ini sifatnya menurut saya sih kasuistik ya Bu Suci. Jadi kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang saat itu harus diputuskan ya kita putuskan. Artinya cepat gitu ya, dibutuhkan, oh ini penanganan cepat gitu. Kasus kan tidak selalu harus kasus misalnya pertikaian dan lain-lain ya. Misalnya contoh itu, ada anak ikut lomba, kemudian dia mengalami kecelakaan misalnya, itu kan juga kasus Bu, ya, tapi bukan dilema etika ya. Nah kita lihat ya kasus itu seperti apa. Kalau memang harus kita putuskan pada saat itu ya kita harus ambil langkah cepat. Saya harus koordinasi cepat dengan teman-teman yang memang membidangi itu. Tapi ketika ini terkait dengan dilema etika biasanya itu saya butuh waktu ya. Saya butuh waktu. Nah saya juga mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman terutama di TK ya dalam kurun waktu tertentu untuk melihat ada nggak kasus-kasus yang berkembang yang mungkin belum mencuat gitu tapi sudah terjadi di tataran anak-anak gitu, di murid gitu, kemudian bisa nggak ditangani, bagaimana mereka menangani itu. Saya secara berkala menanyakan itu terutama kepada teman-teman di kesiswaan TK yang biasanya penuh dengan kasus ya gitu. Tapi kalau misalnya sudah katakan harus ditangani sampai ke kepala sekolah ya saya melihat kalau memang harus cepat ya cepat, tapi kalau tidak ya itu terjadwal. Nanti misalnya kan kadang-kadang harus ada konferensi kasus, nanti kapan kita jadwalkan, kemudian nanti pengambilan keputusannya kapan, ada tahapan yang harus kita lakukan. Biasanya sih kalau dilema etika saya akan ada penjadwalan ya, misalnya kapan ketemu orang tua, kapan ketemu dengan siswanya, kapan ketemu dengan walinya. Ya meskipun mungkin bisa jadi dalam hitungan hari. Pada prinsipnya kan bagaimana kita menyelamatkan dengan cara kita, cara-cara yang baik dan cara-cara yang tidak menentang aturan dan cara-cara yang berpihak pada murid tadi. Kemudian Ibu, faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah ini ya faktornya ketersediaan data pendukung ya, fakta-faktanya, data-data yang lain, kemudian juga kesigapan teman-teman gitu ya, kemudian komunikasi yang baik ya antara misalnya kalau yang di kasus siswa ya kita bisa membangun komunikasi yang baik, kontribusi dari siswa sendiri gitu, kontribusi dari keluarganya itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya kasus ini yang bersangkutan itu misalnya punya jiwa tertutup gitu ya, kemudian orang tuanya tidak care, orang tuanya misalnya juga tidak komunikatif, itu akan sangat mempersulit gitu. Sehingga kita kadang-kadang mengambil keputusan itu yang semestinya tidak diinginkan gitu. Seharusnya kalau misalnya orang tuanya aware gitu ya, kemudian komunikatif, memberikan kontribusi terhadap masalah ini dengan baik gitu, itu akan lebih cepat dan pengambilan keputusannya itu pasti akan membahagiakan gitu akhirnya. Biasanya seperti itu Bu Suci. Tapi kalau misalnya dari yang bersangkutan sendiri tidak terbuka, kemudian dari keluarganya
mendukung, kemudian dari Bapak Ibu guru juga datanya terbatas, itu yang butuh waktu. Saya kira faktor yang mendukung ya itu tadi, keterbukaan yang bersangkutan yang bermasalah, ketersediaan data dukung, kemudian kontribusi dari berbagai pihak, itu akan sangat mempermudah atau akan membantu saya untuk menganalisa. Terakhir ini Ibu, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman kasus-kasus tersebut? Ya, kepala sekolah harus bijak, Bu, dan harus lebih dekat ya dengan siswa, sehingga mudah-mudahan ketika kita lebih dekat itu anak-anak menjadi ada tempat curhat gitu ya, ada tempat juga sharing gitu. Jadi kepala sekolah tidak sekedar melihat kasus itu di permukaan, kadang-kadang juga harus turun langsung sampai ke sampai ke dalam, mendalami kasus itu secara langsung ya. Jadi tidak hanya dengar dari kanan depan belakang gitu enggak, tapi lebih pada bagaimana kita berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Kemudian bagaimana kita mengambil keputusan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dikaji ya. Dan juga berani mengambil risiko, kadang-kadang sampai seperti itu, harus berani mengambil risiko, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, dan juga mau merefleksi diri. Jadi saya sangat selalu belajar dalam setiap kejadian. Mungkin Bu Suci masih ingat ya kasusnya saya masih di Batu Lantai ya, ada kasusnya itu luar biasa. Nah itu setiap kasus itu kan ada keunikan masing-masing ya, dan tidak bisa diambil tidak bisa diambil satu keputusan yang sama. Selalu melihat keunikan masing-masing kasus. Ada kalanya ya waktu itu ya silakan keluar saja begitu kan. Tapi ternyata saya tidak mengambil keputusan itu. Ya itu yang namanya dilema etika, itu Bu Suci masih ingat mungkin ya. Tapi alhamdulillah semuanya jadi baik gitu. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami, wawancara dengan Bu Kris. Kami banyak belajar dari Ibu, banyak belajar yang Ibu telah sampaikan dalam wawancara ini. Mohon maaf telah menyita waktu Ibu di sela-sela kesibukan Ibu. Saya senang gitu ya, kita juga kan sharing gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini kan juga penting untuk saya ya. Artinya bahwa saya diingatkan, oh iya ya, dalam mengambil keputusan itu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian faktor apa yang mendukung, faktor apa yang menghambat, itu kan menjadi saya mengingat kembali gitu. Kalau nggak ditanya kayak gitu Bu Suci, kayaknya kan saya nggak ngurutakan, karena sudah terbiasa menangani kasus gitu kan, bla 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 gitu ya. Nanti kalau ditanya ini kan, oh iya ya urutannya harus ini dulu gitu. Artinya lebih menata urutan itu. Meskipun ketika dilakukan penataan itu, urutan itu sudah kayak otomatis gitu sih. Kalau sudah terbiasa sudah otomatis saja. Oh habis ini, oh setelah ini minta tolong ini itu gitu, sudah otomatis. Tapi ketika ditanya kan saya jadi berpikir, oh iya urutannya gimana gitu. Sukses ya Bu Suci ya. Terima kasih juga ini sudah dipercaya untuk sharing. Terima kasih Bu Kris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bu Suci. Refleksi hasil wawancara dengan Bapak Heri Suwaryana SPD, Kepala SMA Negeri 1 Batu Raden, kemudian dengan Ibu Arlin Retnovianti, MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Purwokerto, dan dengan Ibu Siti Isbandia SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto. Dari hasil wawancara, beliau semua telah menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4 paradigma dilema etika
yang terdiri dari 1. Individu lawan masyarakat, 2. Kebenaran lawan kesetiaan, 3. Keadilan lawan belas kasihan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian beliau juga telah menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yang kedua berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, ketiga berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Beliau juga telah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdiri dari 1. Mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar atau salah, 6. Pengujian pengambilan keputusan, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Buat keputusan, 9. Tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Demikian hasil tugas dimensi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.